Halo semuanya, balik lagi sama gua, Dokter Bertopeng. Ho. Harus ada ho-ho-ho-nya ya, nggak penting. Oke, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Pasti sehat selalu dong. Puasa udah lewat setengah bulan, sebentar lagi selesai. Yes, tetap semangat ya jalanin puasanya. Yuk, hari ini kita mau membahas mengenai apa? Kita mau membahas mengenai apa itu ambeien. Ya, ambeien atau wasir secara medis kita sebut dengan hemoroid. Itu merupakan suatu apa sih itu wasir atau ambeien itu merupakan suatu peradangan yang terjadi pada pembuluh darah vena yang ada di anus. Dah, gampangnya seperti itu. Karena ada peradangan, jadi hemoroid itu bisa turun dari tempat penggantungnya. Oke. Gejalanya apa aja sih pada pasien yang mengalami ambeien atau hemoroid ini? Memang pada awal perjalanan penyakit biasanya tidak ada benjolan yang keluar di anus. Benjolan itu hanya terjadi pada saat stadium lebih lanjut. Jadi pada derajat-derajat yang lebih berat. Pada awalnya memang biasanya pasien tidak mengeluhkan gejala. Mungkin hanya ada rasa panas atau tidak nyaman di daerah dubur pada saat BAB. Dan biasanya juga bisa disertai perdarahan. Nah, perdarahan yang muncul ini memang bisa muncul pada derajat keparahan yang ringan sampai derajat keparahan yang berat. Nah, selain itu karena banyak perdarahan, kadang-kadang pasien itu datang hanya dengan keluhan lemas, gampang capek, pusing, letih, lesu gitu. Dan memang pada perjalanan penyakitnya semakin lama benjolannya itu semakin lama akan menonjol keluar dari anus. Itu adalah salah satu gejala dari ambeien, wasir, atau hemoroid ini. Nah, ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya ambeien ini. Yang pertama adalah kebiasaan mengejan pada saat BAB. Terus yang kedua adalah pola BAB yang salah, seperti sering nongkrong. Teman-teman ada nggak yang sering nongkrong di WC, duduk nih, nggak selalu nongkrong sih, duduk di WC lama banget, entah sambil baca buku, entah sambil baca koran, main HP, ngerokok, dan lain-lain. Nah, kebiasaan seperti ini kurang baik ya, karena menjadi suatu faktor resiko terjadinya ambeien atau wasir ini. Terus ada juga faktor resiko lain. Yang berikutnya adalah peningkatan tekanan di dalam perut, abdomen. Ya, peningkatan tekanan dalam perut ini memang dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya contohnya ada tumor di dalam rongga perut atau di dalam usus. Itu dapat meningkatkan tekanan di dalam perut sehingga berisiko terjadinya hemoroid atau ambeien ini. Terus kebiasaan ngangkat-ngangkat barang berat, entah ngangkat barang berat, entah dorong-dorong. Itu kebiasaan itu sebenarnya secara nggak langsung pada saat kita mengangkat barang terlalu berat, secara tidak langsung kita mengedan. Dan itu akan meningkatkan tekanan yang ada di dalam rongga perut. Dan itu menjadi faktor risiko terjadinya hemoroid ini. Terus yang ketiga adalah kehamilan. Ya, kita sama-sama tahu yang namanya hamil ada janin di dalam rahim. Rahim ada di dalam rongga abdomen atau rongga perut. Di mana semakin lama janin ini akan semakin membesar. Tentu saja dengan semakin membesarnya janin akan meningkatkan tekanan yang ada di dalam perut itu. Sehingga beresiko terjadi atau beresiko mengalami hemoroid ini. Ada faktor risiko apa lagi sih yang bisa bikin hemoroid? Kebiasaan makan makanan yang kurang serat, kurang minum, terus juga usia tua, dan ada lagi kebiasaan berhubungan seks lewat anus. Ya, tadi adalah faktor-faktor resiko yang dapat memicu terjadinya ambeien. Gitu teman-teman. Ya, yang berikutnya bahasan kita apa? Ya, secara medis ambeien itu dibagi menjadi dua. Ada hemoroid internal, ada hemoroid eksternal. Ya sudahlah, biar dokter aja nanti yang menentukan pada saat Anda konsultasi dan dilakukan pemeriksaan. Terus untuk hemoroid internal itu sendiri ada derajat keparahannya atau tingkat keparahannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk derajat 1, ambeien atau hemoroid itu tidak sampai keluar dari anus, hanya ada di dalam anus saja. Untuk derajat 2,
ambeien itu turun atau prolaps atau menonjol sampai keluar dari anus. Tapi bisa kembali dengan sendirinya tanpa dibantu atau didorong dari luar. Kalau derajat ketiga, itu ambeiennya keluar, untuk masuk kembali ke dalam anus atau kembali ke dalam dubur itu harus didorong dengan bantuan tangan atau apapun itu harus didorong. Tapi untuk derajat yang keempat, ya ini ambeiennya udah keluar dan nggak bisa lagi masuk ke dalam anus dan nggak bisa lagi didorong ke dalam. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Nah, untuk penanganan wasir itu sendiri ada berapa macam sih? Kalau secara medis cuma digolongkan menjadi dua. Tindakan bedah atau non bedah. Kapan kita harus operasi, kapan kita harus tindakan bedah? Ya kalau ambeiennya sudah stadium 4 tadi. Atau pada saat sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam rongga dubur. Nah, terus untuk kapan lagi butuh operasi bedah? Ya kalau misalnya ambeiennya masih derajat 1, 2, 3, kita udah usaha kasih obat-obatan, tapi kita udah berusaha memperbaiki pola hidup, tapi tidak ada perubahan, ya itu merupakan indikasi dilakukan tindakan bedah. Tapi ya itu juga kalau pasiennya bersedia untuk melakukan tindakan. Apa sih yang harus dilakukan teman-teman apabila mengalami ambeien? Yang pertama tentunya kita harus memperbaiki pola hidup dan pola makan. Pola hidup yang harus kita perbaiki adalah kebiasaan makan makanan berserat dan banyak minum air putih. Nah, serat ini bisa didapat dari mana aja sih? Serat itu bisa didapat dari sayuran, bisa dapat dari buah-buahan. Ya, kalau buah contohnya pepaya lah yang paling gampang. Itu buah yang berserat tinggi yang bisa Anda konsumsi setiap hari untuk membantu melancarkan buang air besar. Dan tidak lupa harus minum air putih. Banyak minum air putih kira-kira ya 2-3 liter per hari. Yang kedua, Anda harus melakukan pola perubahan BAB. Dengan seperti apa? Satu, tadi hindari duduk terlalu lama di kloset. Terus yang kedua, pasien-pasien dengan hemoroid atau dengan ambeien itu sebenarnya dianjurkan pada saat BAB dalam posisi jongkok. Kenapa? Pada saat jongkok, itu sudut yang terbentuk antara anus dan rektum, sudutnya lebih lurus. Sehingga tidak dibutuhkan usaha lebih, sehingga tidak perlu mengejan berlebihan, sehingga BAB-nya lebih mudah. Nah, dengan seperti ini tidak perlu mengejan berlebihan. Terus yang ketiga, apa yang harus Anda lakukan? Anda bisa melakukan kebersihan anus. Dengan cara merendam anus, Anda selama 10-15 menit per hari. Sebanyak 2-4 kali per hari. Itu bisa Anda lakukan setiap hari. Fungsinya apa sih merendam ini? Ya fungsinya satu, untuk membersihkan sisa-sisa sel radang dan sisa-sisa feses yang ada di anus. Karena apa? Sisa-sisa sel radang dan feses itu dapat menyebabkan iritasi. Nah, dengan berendam itu dapat mengurangi iritasi ini. Kurang lebih seperti itu. Terus yang ketiga ya, yang keempat, Anda juga harus menghindari kegiatan seperti mengangkat barang berat, mendorong, atau kegiatan apapun yang meningkatkan tekanan yang ada di dalam rongga perut. Ya, seperti mengejan tadi. Pasien-pasien dengan ambeien atau pasien dengan wasir ini dianjurkan untuk banyak berjalan. Ya, jangan duduk terus dan jangan berbaring terus. Gitu. Banyak yang tanya nih, Dok, sebenarnya wasir atau ambeien itu bisa sembuh apa enggak sih? Bisa. Ya, pengobatannya kan tadi seperti sudah saya jelaskan dengan berbagai macam cara, bisa operasi, bisa non operasi. Kalau yang non operasi ya Anda bisa konsultasikan dengan dokter Anda. Nah, nanti di situ mungkin Anda akan diperiksa dan nanti akan ditentukan obat-obat apa yang harus diberikan kepada Anda dan tindakan apa yang harus diberikan. Jadi sebenarnya ambeien itu bisa sembuh bergantung dari derajatnya. Ya memang kalau memang sudah derajatnya berat ya harus dilakukan operasi. Jadi penyembuhannya ya melalui operasi tadi. Nah terus kalau puasa Dok, boleh enggak orang ambeien puasa? Ya tentu saja boleh.
Karena di sini masalahnya adalah Anda harus mencukupi kebutuhan cairan dan serat, yaitu bisa Anda penuhi atau cukupi pada saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Jangan lupa makan makanan berserat pada saat sahur. Dan pas buka sampai nanti mau sahur lagi sampai nanti sebelum tidur, Anda harus banyak minum air putih dan tidak lupa untuk konsumsi makanan yang berserat tinggi. Ya, kurang lebih begitu penjelasan saya mengenai wasir. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.